Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk teman-teman semua, saya tidak bisa sebut satu per satu. Saya senang bisa diundang oleh teman-teman Zero Human Trafficking, di mana juga Migrant menjadi salah satu anggota ya dari network yang saya kira uh, penting ya untuk memerangi praktek perdagangan orang. Ya. Nah, hari ini saya diminta oleh panitia untuk memoderatori ya gambaran situasi terkini mengenai perdagangan orang, baik orang Indonesia maupun perdagangan orang di Indonesia. Jadi dan hadir di sini tiga pembicara tentu dari berbagai perspektif. Dari perspektif negara ada Pak Rafael dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian dari perspektif organisasi internasional ada Mbak Ayu Zana dari International Organization of Migration. Kemudian juga tentu kalau kita bicara soal perdagangan orang, kita tentu juga harus mendengarkan dari mereka yang bekerja langsung untuk isu ini. Ada Mbak Dina Nuryati dari Serikat Buruh Migran Indonesia. Tentu tiga orang ini punya kapasitas yang kredibel ya untuk menyampaikan masing-masing perspektif. Nah, sebelum saya memberi kesempatan pada masing-masing pembicara, saya kira dalam hari-hari terakhir ini kita tentu berbahagia ya, karena mungkin nanti juga akan dipresentasikan oleh Pak Rafael, kita sudah menuntaskan perpres terbaru tentang gugus tugas anti trafficking dengan komposisi yang lebih lengkap. Ini tentu sesuai dengan tuntutan masyarakat sipil dan baru saja juga Presiden Jokowi mengeluarkan perpres ya tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia. Dan saya surprise sebenarnya karena perpres ini biasanya kan kalau kita bicara soal HAM itu yang berat-berat gitu ya, hak sipil politik yang nuansanya itu gede gitu. Jarang sekali kita bicara soal HAM itu untuk kelompok-kelompok marginal. Nah, perpres kali ini itu perspektif kelompok marginal itu sangat kuat. Ada spesifik soal perempuan, soal anak, soal disabilitas, soal masyarakat adat, dan kalau saya baca di khususnya tentang perempuan dan anak, perspektif penegakan HAM sebagai instrumen untuk mengakhiri praktek perdagangan manusia itu juga tercermin ya. Nah, ini saya kira di antara keluh kesah kita, di antara seduh sedan kita tiap hari mendengar kasus-kasus trafficking, semoga instrumen-instrumen terbaru ini bisa menjadi gaman, bisa menjadi senjata bagi kita ya untuk memeranginya. Nah, saya mendapat informasi bahwa Mbak Dina itu juga dalam waktu yang tidak lama lagi itu juga akan ada kegiatan yang lain. Nah, saya minta izin kepada Pak Rafael dan Mbak Ayu untuk memberi kesempatan terdahulu kepada Mbak Dina Nuryati dari Serikat Buruh Migran Indonesia untuk menyampaikan pandangannya mengenai situasi terkini perdagangan orang, khususnya sebenarnya dalam perspektif pembelaan terhadap pekerja migran. Mbak Dina ini adalah orang yang mengalami langsung ya, dia pernah menjadi pekerja migran di Hong Kong, berorganisasi, mendirikan serikat buruh migran,
dan sampai sekarang masih aktif ya di organisasi ini. Nah, saya berikan layar ini kepada Mbak Dina Nuryati untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Silahkan Mbak Dina. Terima kasih atas waktu. Mbak Dina, suaranya masih belum kedengaran. Internetnya kurang stabil sepertinya. Halo Mbak Dina. Mbak Dina. Oke, internetnya kurang stabil, Pak Wahyu. Jadi tadi videonya freeze. Oh. Silakan Mbak Dina. Maaf, sinyalnya tadi ya. Yang saya hormati para pimpinan agama, romo, pendeta, suster, kiai yang terhadir, dan saya hormati pula segenap narasumber, moderator, panitia, dan juga segenap Bapak Ibu, teman-teman peserta Semiloka hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Dian Institute dan juga jaringan nasional ini. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Bapak, khususnya bertemu juga dengan Mas Wahyu Susilo. Beliau ini adalah senior dan juga guru saya dari sejak sayanya kerja di luar negeri hingga pulang seperti yang tadi diceritakan oleh beliau. Saya Dina Nuryati, saya adalah mantan buruh kerja rumah tangga di Hong Kong selama 4 tahun dulunya, dan sampai saat ini aktif di Serikat Buruh Migran Indonesia. Ada catatan dari panitia untuk menginformasikan kepada saya bahwa mungkin dalam diskusi ini berbagai sudut pandang akan disampaikan, khususnya oleh pemerintah maupun dari lembaga internasional dan juga jaringan yang lain, dan sekiranya SBMI lebih fokus pada bagaimana kerja-kerja SBMI dalam melakukan penanganan kasus yang fokus pada bagaimana organisasi kami SBMI memerangi kejahatan tindak pidana perdagangan orang, TPPO atau trafficking, dalam khususnya penempatan buruh migran ke luar negeri. Oke, Bapak Ibu bisa lihat share screen dari saya ya? Bisa ya? Oke. Jadi berbicara buruh migran, mungkin akan sedikit saya ulas lagi bahwa buruh migran menyumbangkan devisa yang luar biasa besar kepada negara ini. Di tahun 2018 data dari Bank Dunia itu jumlahnya 127,6 triliun, dan jika dipahami dalam setiap remiten yang dihasilkan oleh buruh migran itu, karena mayoritas adalah perempuan buruh migran, lebih ditengarai dibelanjakan untuk pendidikan keluarga dan pengembangan masyarakat. Dan sepanjang tahun pun ada peningkatan terus-menerus secara signifikan, walau kemudian ada penurunan itu karena masa COVID, ataupun dalam masa COVID pun sebetulnya di ruang-ruang yang memungkinkan buruh migran bekerja, ada celah-celah yang kadang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian juga menempatkan buruh migran ke luar negeri. Dan tingginya jumlah kasus
kita lihat memang banyak dialami oleh perempuan buruh migran yang sangat-sangat rentan terhadap menjadi korban TPPO, eksploitasi, terlanggar hak-haknya sebagai pekerja, mendapatkan stigma negatif dan juga ketidakadilan dalam setiap proses bagaimana buruh migran. Mohon izin, ini tidak boleh menggunakan video. Apakah ini berlaku juga untuk saya? Mohon maaf. Lanjut Mbak, nggak apa-apa. Ya, soalnya saya ada lihat catatan itu. Oke, dan selanjutnya ya. Kok susah ya saya ke ya. Berbicara tentang buruh migran juga, dari sekian persoalan yang saya sampaikan juga, bahwa mungkin dari kita semua yang juga bergerak untuk perlindungan ya, pemerhati buruh migran, sudah ada kerangka hukum dibanding pada zaman dahulu ketika kita mengawali gerakan buruh migran berorganisasi, berserikat, yang sama sekali tidak ada instrumen hukum yang bisa melindungi, lebih pada adanya hanya Kepmen yang mengatur. Kemudian dalam perjalanannya banyak kasus-kasus yang terjadi. Saya ingat waktu itu bersama-sama Kobumi, bersama Mas Wahyu dulu pada tahun 2000-an kita banyak menangani kasus yang terus mengalir tiap hari, khususnya kasus-kasus kekerasan. Dan sepanjang waktu itu, kemudian ketika kerangka hukum coba didorong, kemudian saat ini ada Undang-Undang 18, kemudian ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang, ada juga undang-undang lain yang mendukung sebenarnya, misalkan undang-undang desa yang didorong sebetulnya juga untuk melakukan pemberdayaan buruh migran. Kemudian ada instruksi presiden, surat edaran yang itu juga mencoba untuk memberikan perlindungan kepada buruh migran, tetapi sejauh itu pula masih banyak persoalan-persoalan yang menimpa buruh migran. Dan jika melihat data kasus yang kita tangani, susah sekali ya beralih ke ya, mohon maaf, ya, oke. Dan jika kita lihat dari undang-undang tersebut, sebenarnya banyak hak-haknya yang dicoba untuk diakomodir dari apa yang kita perjuangkan, termasuk hak untuk berserikat, hak untuk kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk peningkatan kapasitas, hak untuk memegang dokumen sendiri. Itu semua ada dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang 18 tahun 2017 di pasal 6, dan itu sedemikian upaya yang dilakukan, tetapi dalam kenyataannya dari sekian tahun kita berjuang di SBMI ini, kemudian menerima banyaknya pengaduan dari hak-hak dasar yang sebetulnya sudah dicantumkan dalam undang-undang tersebut, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Jadi Ibu Bapak bisa melihat di tabel yang saya tampilkan di sini, sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2020, SBMI mendokumentasikan total aduan kasus lebih dari 3.000 ya, dan mengalami tren peningkatan rata-rata 20,75%, dan aduan tertinggi khususnya pada masa-masa pandemi COVID-19. Dan banyak diantaranya adalah kasus-kasus non bekerja
non prosedural, tidak digaji, kemudian dipindah kerjakan, tidak sesuai kontrak, kekerasan fisik, penipuan, perdagangan orang, dan sebenarnya kasus-kasus ini itu tidak hanya menyasar pada satu orang mendapatkan satu kasus. Jadi satu yang kita tangani itu mengalami berdobel persoalan. Ia tidak digaji, dia dipindah-pindahkan, ia ada kekerasan juga, ada penipuan. Jadi sepanjang tahapan migrasi yang dilalui itu buruh migran sangat-sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan lain sebagainya, seperti yang kami tampilkan di sini. Termasuk juga saat ini beberapa tahun terakhir SBMI sendiri menemukan banyak kasus-kasus penempatan buruh migran, dan itu ada kaitannya dengan pengantin pesanan. Banyak perempuan-perempuan yang diperdagangkan di Cina, kemudian kasus-kasus ABK, dan ini memang kita dorong dalam undang-undang yang baru bahwa dunia memang tidak termaktub dalam pasal manapun di Undang-Undang 39, dan pada undang-undang ini ada jangkauan untuk perlindungan yang itu menyasar teman-teman ABK. Dan sampai saat ini persoalan ABK ini banyak kasus trafficking terjadi di situ, dari tahap bagaimana direkrut, dan sangat-sangat kita sesalkan memang tidak ada kejelasan yang berarti bagi teman-teman buruh yang bekerja di sektor ABK, karena berbeda dengan yang bekerja di sektor darat. Karena bekerja di sektor laut banyak kementerian yang terlibat. Jadi tidak hanya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri atau BP2MI, tetapi ada Kementerian Perhubungan, Kelautan, dan yang masing-masing kita pernah rilis tentang catatan kami bahwa terjadi ego sektoral sehingga pemberian license untuk perusahaan yang mengeluarkan adalah Kementerian Perhubungan, tetapi kemudian urusan ketenagakerjaan kadang dilempar ke Kementerian Tenaga Kerja, sementara Kementerian Tenaga Kerja merasa tidak memberikan license kepada yang menempatkan, jadi terjadi pingpong, dan buruh migran lagi-lagi menjadi korban gitu. Dan selain ABK ada di sektor-sektor lainnya juga, di pabrik, tapi memang utamanya adalah yang bekerja di sektor rumah tangga. Selanjutnya, susah lagi ya. Nah, ini data pengaduan kasus berdasarkan jenis kelamin, memang 53,7% adalah perempuan, kemudian bekerja di sektor rumah tangga, dan memang paling rentan terhadap kondisi-kondisi atas kekerasan, karena memang sejak awal dari prosesnya saja itu sangat-sangat rentan terhadap trafficking yang baru-baru ini terjadi, di mana Undang-Undang 39 ini mendorong adanya LTSA di masing-masing daerah, mendekatkan pelayanan sampai ke tingkatan kabupaten desa untuk memfasilitasi pekerja migran untuk yang ingin bekerja ke luar negeri, tapi pada dasarnya ketika hal itu tidak berjalan dan kemudian dukungan dari banyak pihak, dari multi stakeholder maupun pemerintah daerah belumlah maksimal, sehingga kasus trafficking terus terjadi. Jadi di Malang sendiri, di tempat saya saat ini, seperti yang diberitakan media-media kemarin, bahwa ada 3 buruh migran yang loncat dari PT untuk menyelamatkan diri, dan itu adalah teman-teman buruh migran yang dari NTB, NTT, dan daerah-daerah yang itu di luar provinsi, yang pada kenyataannya akhirnya saat ini saling lempar tanggung jawab ketika Pak Taki menyampaikan bahwa
itu adalah kesalahan pemerintah. Pemerintah kemudian kita lihat sangat-sangat tidak berpihak kepada buruh migran, ketika lebih tidak melihat pada kenapa, apakah ada persoalan di dalamnya sehingga buruh migran menjadi melarikan diri atau menyelamatkan diri, tetapi lebih pada melihat kenapa, siapa yang memprovokasi, bahkan dengan menyebut kata-kata kabur, seolah-olah kita itu kriminal, yang ada berproses di BLK itu adalah penjahat gitu ya. Nah, selanjutnya ini upaya-upaya yang SBMI lakukan, bahwa untuk pencegahan trafficking itu harus kampanye-kampanye yang dilakukan tidak hanya di level nasional atau regional, tapi yang paling utama adalah sampai tingkatan desa. Kita sangat komitmen terhadap bagaimana mendorong desa untuk membangun tata kelola, dan kita juga bekerja sama dengan banyak pihak, dengan AINO, dengan IOM, bagaimana mendorong desa-desa itu menjadi pusat informasi, kemudian terkait dengan ada koneksinya dengan pemerintah daerah, dengan LTSA, sehingga tidak lagi terjebak oleh calo-calo liar, lebih pada desa mengambil peran-peran itu dengan membuat satgas dan segala macam, dan memberikan perlindungan yang lebih. Dan ini kita dorong di beberapa daerah, dan kita melihat bahwa persoalannya banyak regulasi dibuat tapi itu tidak nyampe ke masyarakat, sehingga sangat membutuhkan peran dari banyak pihak. Dan kita lihat bahwa peran dari kelompok-kelompok di masyarakat, dari PKK, dari pemuka-pemuka agama, sangat-sangat menjadi ruang yang lebih bisa menyuarakan ini bersama-sama untuk itu, karena seringkali yang dilakukan sosialisasi itu hanya berhenti di tingkatan kepala desa, tetapi kepala desa tidak mensosialisasikan sampai ke tingkat masyarakat, sehingga Satu menit lagi ya, Mbak. Ya, baik Pak. Dari survei yang kita lakukan juga dengan IOM itu memberikan 1082 desa, itu hampir mayoritas itu di masyarakat tidak tahu di mana LTSA, kemudian bagaimana mengadu, dan itu menunjukkan bahwa sosialisasi itu tidak dilakukan dan tidak sampai ke masyarakat. Nah, ini program yang kita dorong, kita melibatkan semua elemen masyarakat. Di situ kita gunakan jamaah tahlil, pertemuan PKK, dan juga gereja-gereja. Kita berharap bahwa ada keterlibatan, dan kita yakin bahwa seluruh agama itu berpihak pada keadilan dan kebenaran untuk sama-sama merangi ini. Nah, saya kira itu di mana kita juga mensosialisasikan anti trafficking di jamaah-jamaah Yasin, di jamaah tahlil ini di wilayah Tulungagung, Blitar, kemudian Camplong 2, Kecamatan Fatuliu, daerah Kupang. Nah, ini pertemuan kemudian Karang Taruna yang ini menjadi media untuk bersama-sama memerangi. Jika tidak, semua akan berhenti di level nasional, kabupaten, tanpa menyentuh di wilayah komunitas, dan sekali lagi buruh migran akan tetap rentan dan situasinya tidak akan berubah. Demikian yang bisa saya presentasikan. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Wahyu. Ya. Terima kasih Mbak Dina, saya kira telah memberi gambaran meskipun ringkas ya, tapi cukup komprehensif apa yang dikerjakan oleh SBMI ya untuk upaya penanganan orang di sektor penempatan pekerja migran. Nah, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Pak Rafael, karena juga Pak Rafael tadi juga sebentar lagi juga ada
aktivitas, mungkin sekitar 10 atau 15 menit saya persilahkan untuk Pak Rafael menyampaikan pandangannya. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, dan tentunya salam sehat buat kita semua, Bapak dan Ibu yang ada di dalam pertemuan pagi hari ini. Tentunya pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Institut Dialog Antar Iman di Indonesia atau Institut DIAN atau Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia, Interfide, yang mengundang Kemen PPWA untuk berpartisipasi di dalam kegiatan pada pagi hari ini. Juga terima kasih Bapak Pater Agus Duka yang tadi sudah memberikan pengantar, juga Ibu Widi Ista, Ibu Elga yang tadi sudah menyampaikan beberapa poin, Bapak Ibu terutama narasumber, tadi Ibu Dina Nuriyati, dan saya melihat ada Ibu Ayu. Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia, yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan mungkin sekilas, tadi sudah diantarkan oleh Pak Wahyu, saya akan membuka lagi dengan prolog. Tema yang diberikan kepada saya tentunya adalah mengenai situasi terkini tentang perdagangan orang di Indonesia, yang menjadi tema sentral kita pada hari ini dan besok. Saya kira lanjut saja. Bapak dan Ibu, kita mungkin ketika kita bicara mengenai tindak pidana perdagangan orang, tentu rujukannya hanya satu, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kita banyak bicara, ini adalah korban TPPO, ini adalah bagian dari TPPO, ini ada indikasi TPPO. Namun yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana untuk mengenali tindak pidana perdagangan orang ini sendiri, karena ini akan bermanfaat bagi siapapun yang melihat, mendengar, atau mengetahui bahkan kan ada TPPO di sekitarnya, bahwa akan ada proses, cara, dan tujuan yang biasanya kita lihat. Tadi Ibu Dian banyak membicarakan mengenai pekerja migran Indonesia yang banyak terindikasi atau bahkan menjadi korban pekerja sebagai pekerja migran Indonesia dalam proses ketika di shelter, ketika berangkat, di penampungan, bahkan ketika bekerja di luar negeri, bahkan ketika akan kembali ke Indonesia. Jadi pola-pola seperti ini akan kita kenali, di mana ada pola perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, penerimaan orang. Kemudian juga tentu dengan cara-cara yang menggunakan kekerasan, penyekapan, dan sebagainya. Tadi cerita Budian ada yang sudah loncat dari shelter karena mungkin merasa disekap, tidak nyaman. Tujuannya tentu adalah eksploitasi, memanfaatkan tenaga. Ini terjadi pada ABK kita, tadi juga diceritakan banyak oleh Budian. Saya kira ciri-ciri ini menunjukkan bahwa ada unsur-unsur TPPO di kasus-kasus tersebut. Nah, beberapa indikator TPPO yang bisa kita lihat tentunya ketika seseorang bekerja tetapi tidak diberikan upah sesuai kontrak, adanya jeratan utang bahkan sebelum berangkat, adanya pembatasan kebebasan bergerak, di mana misalnya pekerja migran tidak bisa melakukan komunikasi karena tidak boleh memiliki handphone. Ini ada terjadi di beberapa negara bahkan sampai saat ini. Maaf, ini ada suara. Ini suara dari ya, mudah-mudahan terdengar kembali. Kemudian tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, makanan yang memadai, bekerja dalam kondisi yang tidak layak, ini masih sering terjadi. Bahkan kita melihat banyak pekerja migran kita misalnya yang mendapatkan perlakuan yang seperti ini. Kekerasan fisik apalagi, bahkan masih tidak memegang dokumen perjalanan, menggunakan identitas palsu dari pihak ketiga. Ini beberapa indikator yang kira-kira banyak sekali terjadi dan mudah untuk kita lihat, dan itu adalah beberapa indikator TPPO yang perlu kita ketahui. Ya, lanjut saja mungkin.
ini juga upah sangat kecil, kemudian dipaksa untuk mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu, kemudian ini banyak pengelola misalnya bordir yang telah membayar ongkos transfer atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga, memindahkan tempat kerja yang berubah-ubah, ini juga banyak sekali terjadi pada korban tindak pidana perdagangan orang. Nah, khusus pada eksploitasi pelacuran, ini banyak terjadi. Lanjut saja mungkin. Ya, silahkan, next. Nah, apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang? Bahwa keinginan manusia, hak asasi manusia untuk memperbaiki nasib itu adalah hak yang dijamin baik oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan kita yang ada di negara sendiri maupun oleh dunia internasional. Jadi tidak bisa dihalangi. Kemudian juga tentunya adanya budaya hidup konsumtif, tradisi perkawinan anak yang masih banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia, pengiriman tenaga kerja luar negeri yang semakin marak, meskipun agak terhenti di masa pandemi COVID-19 ini, tetapi justru menimbulkan modus-modus baru. Karena adanya pembatasan-pembatasan, demand tetap ada, tetapi supply-nya berkurang. Kemudian tentu kejahatan lintas batas negara atau transorganized crime juga ini juga masih banyak terjadi. Kemudian juga adanya persoalan gender, ada diskriminasi. Kalau dia kerja laki-laki akan dibedakan dengan pekerja perempuan. Bahkan dalam masa rekrutmen, pada masa interview, pada masa pemberian gaji, tingkat level gaji, posisi dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Nah, yang paling penting dan juga sering masih kita alami sampai saat ini dan mungkin akan sulit untuk kita proses ini kita hentikan dalam masa dekat, karena memang ada masih banyak faktor kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang cukup rendah, kurangnya perlindungan sosial, putus sekolah, dan sebagainya, menyebabkan orang untuk berlomba-lomba mencari penghidupan secara dengan jalan pintas. Mudah terbujuk rayu oleh iming-iming dari para pelaku tindak pidana perdagangan orang, menjadi satu kesempatan yang digunakan oleh para pelaku. Terkadang yang menjadi persoalan adalah ketika mereka terdorong untuk mendapatkan tawaran, menerima tawaran dengan iming-iming yang disampaikan oleh para pelaku, maka tidak berpikir akan dampak dan akibatnya yang terjadi pada diri mereka. Inilah yang biasa kita kenal di mana korban tidak merasa menjadi korban. Nah, lanjut ya. Saya kira saya juga ingin memberikan beberapa contoh tadinya perkembangan modus tindak pidana perdagangan orang. Nah, di dalam modus lama, ini beberapa contoh yang mungkin dapat kami sampaikan. Pemalsuan dokumen berupa KTP atau paspor ini sudah lebih canggih lagi sekarang, bahwa perubahan data, identitas, dan sebagainya, ini sudah dimulai pada tingkat awal, bahkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi tidak semata-mata merubah langsung dokumen tersebut, tetapi sudah di awal sehingga akan sulit untuk melakukan tracing apakah data ini benar atau tidak. Kemudian kalau dulu juga terjadinya kawin kontrak, kemudian sekarang ini bahkan kawin pesanan ini sudah terjadi. Tidak perlu lagi terjadi harus melihat secara fisik, kemudian sekarang menggunakan calo pun sudah bisa. Bahkan banyak melibatkan warga negara Indonesia dari berbagai daerah, dan kita mengenal ada satu daerah yang sangat tradisional ketika kita berbicara mengenai kawin kontrak ini. Kemudian bagaimana kita menggunakan visa kunjungan untuk bekerja ke luar negeri, padahal kita juga mengetahui visa yang dibutuhkan adalah visa bekerja. Nah, banyak yang memang menggunakan visa ini kemudian akhirnya terlantar
tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan status. Ini kita melihat banyak kasus yang terjadi di Timur Tengah misalnya, bahkan di negara tetangga kita, persoalan menggunakan visa kunjungan kemudian merubah menjadi visa bekerja ini juga masih ada sesuai dengan kebijakan negara tujuan tersebut. Nah, faktor-faktor perkembangan modus TPPO ini mungkin kita perlu antisipasi. Lanjut. Nah, kita juga melihat bahwa banyak calon pekerja migran kita yang tidak melalui prosedur yang sesuai, baik pemberangkatan ke negara tujuan yang sebenarnya bukan menjadi negara penempatan, di mana misalnya contohnya Malaysia bahkan Singapura yang dulu sebenarnya menjadi tujuan negara penempatan yang tradisional, itu bahkan sekarang menjadi tempat transit. Jadi tidak mengherankan apabila kita bicara kasus pekerja migran kita, masih banyak di negara-negara yang sebenarnya non negara penempatan, kasus di Yaman, di Suriah, di Iran, dan sebagainya, yang bukan merupakan negara tujuan penempatan, namun banyak, ribuan pekerja migran kita yang ada di sana, tentu dengan tanpa perlindungan yang betul-betul bisa dijamin. Kemudian juga di masa pandemi COVID ini, perekrutan sudah melalui media sosial, tidak perlu lagi mendekati langsung, memberikan bujuk rayu langsung kepada yang bersangkutan atau keluarga, cukup dengan melakukan media sosial, maka banyak yang menjadi korban karena bujuk rayu dan iming-iming. Ini menjadi persoalan yang kita hadapi, dan di masa pandemi COVID yang hampir mungkin dekat yang kedua tahun ini, kita melihat bahwa kasus tindak pidana perdagangan orang itu bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah dengan modus-modus yang sudah berubah. Lanjut saja mungkin. Bapak dan Ibu, tentunya, ya silakan lanjut. Kami ingin memperkenalkan sebenarnya kepada Bapak dan Ibu semuanya di dalam forum ini bahwa komitmen kita di dalam mengurangi, atau tadi yang digunakan istilah bagaimana kita meminimalisir atau paling tidak angka TPPO ini bisa menjadi zero seperti yang disampaikan oleh Ibu Elga tadi, itu adalah tujuan utama kita. Nah, namun tentunya ini sangat ideal. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak Presiden sebenarnya sudah memberikan arahan yang sangat-sangat jelas, khusus di poin 3, itu kita menginginkan adanya penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi mungkin kalau kita analogikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun ternyata angkanya tetap saja ada. Jadi saya kira target kita bagaimana kita menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sejalan dengan upaya kita di dalam melakukan pemberantasan, pencegahan, dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang banyak menyasar kepada perempuan dan anak. Bapak dan Ibu, selanjutnya silakan. Kemudian juga apa yang sudah kita lakukan sebenarnya di tahun lalu, kita sudah mengeluarkan satu peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khusus mengenai bagaimana tugas dan fungsi kami untuk sebagai sekretariat nasional gugus tugas tindak pidana perdagangan orang, di mana kita melakukan koordinasi dengan segala stakeholders, kita melakukan bimbingan teknis, kita melakukan evaluasi seluruh kebijakan-kebijakan perlindungan yang terkait dengan pekerja maupun tindak pidana perdagangan orang. Jadi kita melakukan pemantauan apakah kebijakan, program, kegiatan dari seluruh target-target yang tadi diarahkan oleh Bapak Presiden ini bisa tercapai. Lanjut saja. Siap Pak Wahyu. Saya ingin memperkenalkan, tadi Pak Wahyu sudah menyampaikan bahwa kita ada Perpres nomor 22 tahun 2021, ini adalah Perpres terbaru. Perpres ini
baru terbit April lalu, di mana di dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa gugus tugas itu ada ketua satunya ada Menko PMK, ketua dua adalah Menko Polhukam, dan ketua harian sekaligus sebagai sekretariat nasional gugus tugas PPTP-PPO ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana juga dibentuk sub gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang ini. Ada 6 sub gugus tugas, yaitu sub gugus tugas pencegahan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, pengembangan norma hukum, penegakan hukum, dan kerjasama dan koordinasi. Jadi saya kira sub gugus tugas ini diarahkan untuk bagaimana kita menangani, melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang secara terkoordinasi dengan seluruh unsur-unsur masyarakat tentunya, tidak hanya kementerian dan lembaga. Lanjut saja, Bapak dan Ibu, satu hal yang sangat penting, lanjut ya, ini adalah anggota gugus tugas yang sebelumnya adalah 19 kementerian dan lembaga, saat ini sudah terdiri dari 24 kementerian dan lembaga yang bergabung bersatu di dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Lanjut. Nah, tentu keberadaan gugus tugas ini juga tidak hanya berada di pusat, karena kita juga membentuk 245 gugus tugas kabupaten kota, dan bahkan ada 32 gugus tugas di tingkat provinsi, kecuali Papua dan Papua Barat yang memang belum terbentuk, dan kita upayakan ke arah pembentukan gugus tugas tersebut. Jadi kita harapkan keberadaan gugus tugas dan baik di provinsi maupun kabupaten kota ini benar-benar bisa mengantisipasi dan menangani persoalan-persoalan tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah tersebut. Lanjut. Selain itu, tentunya saya ingin memberikan gambaran bahwa mengapa angka ini semakin meningkat sebenarnya. Di periode 2015 hingga 2019 kita melihat ada sekitar 2.648 korban, di mana 87% korbannya adalah perempuan dan anak perempuan. Ini menjadi concern, perlu menjadi concern kita bersama, dan kita perlu memikirkan bagaimana perempuan dan anak perempuan ini bisa terbebas dari sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Lanjut saja mungkin. Ini juga kita melihat bahwa ada beberapa kasus-kasus TPPO yang tujuannya adalah eksploitasi korban sebagai PMI maupun pekerja seks komersial. ABK juga terjadi, penjualan organ, penjualan anak, ini juga masih ada. Jadi data menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang ini masih terjadi dan perlu kita tangani secara bersama-sama. Lanjut. Ketika tadi kita bicara korban, nah kita ingin melihat apakah banyak pelaku yang juga sudah diambil tindak hukum. Jadi selama periode 5 tahun yang ke belakang ada 757 tersangka tindak pidana perdagangan orang yang sebenarnya sudah dijatuhi hukuman. Namun tentu kalau kita membandingkan dengan jumlah korban ini belum sepadan, dan kita perlu upaya yang lebih keras lagi di dalam konteks penegakan hukum. Lanjut. Ini tadi yang saya berikan gambaran mengapa di masa pandemi COVID ini justru kasus TPPO pada perempuan dan anak mengalami kenaikan 62,5% pada tahun 2020, menunjukkan bahwa pola dan modus operandi pelaku tindak pidana perdagangan orang ini justru dengan misalnya menggunakan media sosial betul-betul terjadi, karena angka menunjukkan fakta yang dapat kita catat. Lanjut. Ada beberapa hal yang penting di dalam Perpres nomor 22 tahun 2021 ini. Kita juga menginginkan adanya pendataan yang pasti, adanya penanganan kasus yang betul-betul terintegrasi dan termutakhir. Dengan tugas yang diemban, maka kita sekarang sedang membangun satu pola pendataan yang terintegrasi di antara semua pihak, kementerian dan lembaga, dan siapapun yang saat ini sedang menyusun pendataan
Karena dari pendataan yang terbaik, terintegrasi, maka kita tentu dapat menyusun kebijakan dalam konteks pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Lanjut saja mungkin. Ya. Silakan. Nah, ini adalah sistem yang sedang kita bangun, di mana sistem pendataan ini kita integrasikan di 3.000, hampir 4.000 unit layanan di 34 provinsi, dengan melibatkan seluruh stakeholders yang memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Ada dinas kesehatan, dinas sosial, RPTC, shelter, Bapas atau Lapas, P2, TP2A, dan sebagainya. Jadi betul-betul sistem informasi atau simponi yang kita bangun ini adalah sistem yang sangat terintegrasi ketika kita ingin mencatat dan mengetahui berapa banyak kasus TPPO yang terjadi di Indonesia. Lanjut saja. Saya kira akan ada beberapa hal poin penting. Nah, ini saya kira ini sangat penting dalam konteks bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan kekuatan masyarakat. Kita membangun community watch. Ya, tugasnya adalah bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan ini di masyarakat. Kalau ada kasus langsung dilaporkan, ketika ada korban kita dampingi. Nah, mereka ini adalah terdiri dari para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, PKK, Karang Taruna, LSM, pendidik dan pelajar. Saya kira isi dari Community Watch atau siapapun yang bergabung di dalam Community Watch ini sangat memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci penting di dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Sama seperti yang saya lihat dari Bapak dan Ibu yang hadir dari berbagai sektor pada hari ini. Ada pater, ada romo, ada suster, ada pemerhati mengenai pekerja migran, mengenai isu-isu TPPO dan sebagainya. Sebenarnya inilah kekuatan kita, di mana semua pihak yang punya concern bersama dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, kita bersama-sama bersatu padu untuk melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang dari tingkat awal, dari tingkat akar rumput menjadi kekuatan utama kita. Lanjut saja. Mungkin ini Pak Wahyu, ini bagian terakhir dari kita. Kita sudah membentuk Community Watch di 52 kabupaten kota dan 502 desa. Dengan jumlah 2.700 orang lebih yang tergabung di dalam Community Watch. Dan saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di dalam forum pada pagi hari ini juga sebenarnya merupakan bagian dari Community Watch yang sudah ada di tingkat daerah, kabupaten kota maupun di desa. Lanjut, mungkin ini adalah peta sebaran kita, nanti bisa di-refer di mana saja peta sebaran Community Watch ini. Lanjut saja, mungkin ada di beberapa tempat yang menjadi tempat-tempat penting atau kantong-kantong PMI misalnya, atau provinsi yang banyak kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang terjadi. Lanjut saja. Ini adalah beberapa kegiatan yang mungkin saya kira Bapak dan Ibu sudah mengetahui bagaimana kita membangun jejaring, melatih calon-calon, mengembangkan kelompok-kelompok kegiatan, pertemuan-pertemuan di tingkat desa, memanfaatkan media yang ada, KIE, radio komunitas, dan sebagainya. Ini adalah kegiatan Community Watch yang terus kita dorong dan kita bangun sampai ke tingkat akar rumput. Lanjut terus, mungkin. Saya kira itu Bapak dan Ibu beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan peran gugus tugas tindak pidana perdagangan orang dan juga faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan juga bagaimana kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita di dalam upaya penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Masih panjang perjalanan untuk kita sampai pada satu kondisi yang ideal untuk kita mencapai tingkat zero TPPO, tetapi kita yakin dengan usaha kita bersama, bersatu padu, maka mudah-mudahan ini bisa tercapai.
Saya kira demikian. Terima kasih Pak Wahyu, Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Wahyu Susilo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Rafael. Saya kira telah juga mengungkap ya secara rinci apa saja yang telah menjadi tugas dari pemerintah, perkembangan instrumen-instrumennya. Tadi juga sudah diperjelas ya soal Perpres tentang gugus tugas, kemudian juga bagaimana pemerintah memanfaatkan partisipasi masyarakat ya dalam bentuk community watch tersebut. Jadi ini ruang-ruang di mana kita bisa nanti bersinergi dengan berbagai inisiatif seperti itu. Terima kasih. Nah, pembicara ketiga saya undang Mbak Ayu dari IOM untuk menyampaikan apa saja yang inisiatif yang dilakukan IOM, juga kontribusinya untuk upaya pemberantasan perdagangan orang di Indonesia. Layar saya berikan kepada Mbak Ayu, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Selamat pagi rekan-rekan semua yang telah hadir pada hari ini. Selamat pagi Pak Rafael, berjumpa lagi dalam forum ini. Baik, oke. Sudah dibantu untuk menayangkan materinya. Jadi hari ini kita akan membawa, saya Ayu Hana Zaima dari IOM Indonesia akan membawakan materi mengenai sekilas gambaran perdagangan orang di Indonesia, tapi akan lebih berfokus pada angka atau kasus yang memang IOM tangani dan juga modus-modus yang saat ini sudah berkembang. Mungkin sedikit banyak sudah disampaikan oleh Mbak Dina dan Pak Rafael, jadi mungkin informasinya saling melengkapi. Sebelumnya IOM sendiri, IOM merupakan organisasi internasional antar pemerintah berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang juga biasa dikenal dengan United Nations. Saat ini sudah memiliki 173 member states. Indonesia belum termasuk member, tapi Indonesia memiliki kantor IOM. Jadi Indonesia masuk ke 9 negara yang masih menjadi observer, dan di seluruh dunia kami memiliki lebih dari 400 kantor, baik regional office, headquarter office, maupun country office seperti di Indonesia. Selanjutnya. Nah, unit anti perdagangan orang sendiri di IOM berdiri sejak tahun 2005, dan ini data, kami biasa menarik data setiap 6 bulan atau setiap akhir bulan Juni, kemudian nanti akhir bulan Desember. Jadi sampai 2020, IOM telah membantu sekitar 9.352 korban dengan segregasi seperti berikut. 9.000 masih jangan di next dulu. Nah, dengan segregasi 69% dari korban merupakan perempuan, 31% dari korban merupakan laki-laki. Untuk pembagian umurnya, 71% dari korban yang IOM tangani merupakan dewasa dan 29% adalah usia anak. Boleh dilanjut? Nah, untuk kategori jenis perpindahannya, memang mayoritas masih perpindahan antar negara atau yang melibatkan border seperti itu, melibatkan setidaknya 2 negara dalam perpindahan, namun juga masih banyak terdapat kasus di mana perpindahannya merupakan internal atau di dalam lingkup Indonesia. Jadi perpindahannya antar kabupaten, antar desa mungkin, atau antar provinsi seperti itu. Kewarganegaranya sendiri dari apa yang kita bantu memang mayoritas adalah WNI yang kita bantu, namun tidak sedikit juga warga negara asing yang kemudian ditraffic menjadi korban di wilayah Indonesia yang kemudian mendapatkan bantuan dari IOM. Sebagaimana dilihat, Bapak Ibu mungkin menerka-nerka kenapa angka warga negara Myanmar yang ditraffic ke Indonesia cukup tinggi. Jadi saya ingin mengingatkan kembali di tahun 2015 pernah ada kasus
di mana ribuan dari ABK kapal perikanan ditemukan di wilayah Benjina, Tual, kemudian wilayah Ambon. Ada sekitar mungkin hampir 10.000 yang diidentifikasi, dan angka berikut Myanmar, Kambodia, Thailand, dan Philippines itu adalah mereka yang pada saat itu dieksploitasi sebagai ABK di atas kapal perikanan, dan korbannya adalah memang laki-laki seperti itu. Untuk negara-negara lain kasusnya sangat beragam, tapi memiliki tipikal masing-masing. Semisal contoh untuk warga negara Uzbekistan, Kazakhstan, Maroko yang dieksploitasi di Indonesia, rata-rata memang kasusnya adalah dalam bentuk eksploitasi seksual, seperti itu. Boleh dilanjutkan slide-nya? Nah, dari hasil penanganan kasus yang IOM tangani sejak 2005, berikut adalah lokasi dan jalur WNI korban TPPO ditemukan. Jadi analisis rute yang kami lakukan dari hasil penanganan kasus adalah sebagai berikut. Apabila korban berasal dari NTT, maka biasanya ada 4 jalur yang biasa dilalui untuk mereka akhirnya sampai ke Malaysia. Entah mereka langsung pergi ke Surabaya, kemudian melanjutkan ke Batam, kemudian menyeberang ke Malaysia, atau mereka biasanya transit di Jakarta dulu, pergi lagi ke Medan, baru akan diseberangkan ke Malaysia dari Medan, atau mereka mengambil jalur Sulawesi, pergi ke Parepare, kemudian menetap dulu di Nunukan untuk mengurus segala persyaratan gitu. Jadi mereka nggak ngurus pasportnya di NTT, tapi mereka ngurusnya di Nunukan, di perbatasan. Kemudian mereka menyeberang dari Nunukan ke daerah Malaysia Timur, atau juga mereka bisa pergi ke Pontianak, selanjutnya mereka melanjutkan jalan darat, melewati Sanggau, Sambas, dan lain sebagainya untuk kemudian menyeberang ke daerah Malaysia Timur. Untuk tren korban dari NTT memang banyak sekali ditemui apabila tidak di wilayah internal Indonesia, mereka biasanya tereksploitasi di Malaysia. Untuk korban dari Jawa Barat, biasanya biasanya ditemukan di daerah Middle East atau daerah Timur Tengah, sama seperti korban biasanya berasal dari Nusa Tenggara Barat. Biasanya mereka ditemukan tereksploitasi di di wilayah Timur Tengah. Kemudian yang Jawa Timur biasanya mereka berpergian ke Hong Kong karena biasanya mereka bisa berbahasa Inggris atau sudah mendapatkan pelatihan bahasa Inggris. Yang dari Kalimantan Barat seperti Pontianak, Singkawang biasanya ditemukan di daerah wilayah Cina, Taiwan, ataupun Hong Kong dengan modus kawin pesanan ya. Saya salah tulis kawin kontrak. Kemudian laki-laki biasanya yang berasal dari Jakarta, Jawa Barat, dan wilayah pesisir Jawa Tengah, biasanya mereka ditemukan di kapal ikan, dan wilayah penemuannya ini akan sangat beragam. Jadi kalau di peta Bapak Ibu melihat ada di Kolombia, ada di Gabon, gitu kan, ada di Trinidad Tobago, biasanya adalah mereka korban laki-laki yang dieksploitasi di atas kapal perikanan, dan dalam situasi eksploitasi itu biasanya mereka ditemukannya memang di wilayah perairan luas, di mana biasanya di situ terdapat banyak udang, lobster, ataupun komoditas lain dalam perikanan yang memang sangat sukar dicari, atau di situ wilayahnya untuk mereka mengeksploitasi korban karena mereka ingin korban terus bekerja di situ dan tidak pernah melihat daratan seperti itu. Jadi untuk kasus-kasus laki-laki WNI yang dieksploitasi di luar negeri di atas kapal perikanan memang cukup kompleks dalam hal rescue-nya seperti itu. Boleh dilanjutkan? Modus operandi yang berkembang. Kita tahu dari dulu bahwa pengiriman pekerja migran ke luar negeri merupakan modus operandi yang paling favorit ya, katakanlah seperti itu, untuk orang kemudian beresiko menjadi korban perdagangan orang. Hal ini biasanya didukung misal kontrak kerja dirubah secara sepihak saat tiba di negara tujuan. Biasanya kontrak kerjanya bahkan tidak memiliki translasi bahasa Indonesia. Sehingga korban ketika sudah sampai di sana, tiba-tiba kontraknya berubah, dia tidak memiliki pengetahuan terhadap bahasa itu.
kalau tidak tanda tangan maka akan diancam, didenda atau atau means lainnya, kontrol lainnya terhadap korban. Kemudian perekrutan menggunakan teman sebaya atau keluarga dekat ini menjadi sangat berkembang, khususnya dalam 4 tahun terakhir banyak sekali pemudi kita gitu. Semisal saya berikan contoh kasus yang pernah IOM tangani dari Jawa Barat ditemukan di wilayah yang cukup sulit migrasinya gitu. Semisal kami pernah menangani kasus usia anak dan usia dewasa tapi masih transisi dari anak dari Jawa Barat ditemukannya di Nabire seperti itu di Papua. Selain itu juga ditemukan di Labuan Bajo yang which is kan sebenarnya tracknya cukup panjang ya untuk seseorang bisa bermigrasi dari Jawa Barat hingga ke wilayah timur Indonesia. Kemudian pengantin pesanan ini banyak ditemui korbannya biasanya dari Kalimantan Barat ataupun dari Jawa Barat dan orang yang mengeksploitasi biasanya berada di negara Republik Rakyat Cina, Hong Kong maupun Taiwan. Kemudian pekerjaan yang baik dan terjamin gajinya dengan iming-iming gaji tinggi, padahal banyak hal yang tidak disampaikan, semisal nature kerjanya ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, gajinya ternyata dipotong dengan bilangan yang tidak transparan dan tidak tahu sampai kapan, atau bahkan mereka tidak menerima gajinya sama sekali ketika selama mereka bekerja. Kemudian untuk korban laki-laki juga saat ini sebenarnya sudah lama terjadi eksploitasi ini, tapi kemudian baru menjadi terangkat karena kan kalau sekarang kita tahu masyarakat suka sekali memviralkan sesuatu sehingga orang jadi lebih aware bahwa korban trafficking itu tidak hanya perempuan dan anak, tapi juga bisa laki-laki dan dieksploitasinya di atas kapal perikanan. Baik, Pak Wahyu, boleh dilanjutkan slide-nya. Ini merupakan sektor pekerjaan dari seluruh kasus yang kita tangani. Di tahun 2020 memang salah satu nilai tertinggi, salah satu angka tertingginya adalah di ABK kapal ikan. Mengapa? Karena pada saat pandemi dimulai, kasus-kasus eksploitasi ABK laki-laki WNI di kapal ikan itu mulai mencuat atau mulai diviralkan di publik. Dan biasanya ketika biasanya mereka itu akan berada dalam satu kelompok. Jadi sekali rescue langsung korbannya seenggaknya 17 atau 30 seperti itu. Tapi memang sekali lagi angka perdagangan orang di Indonesia ini kan fenomena gunung es ya. Jadi bisa jadi angkanya tinggi kasusnya dilaporkan atau kasusnya mendapatkan bantuan. Bisa jadi juga angkanya terlihat rendah padahal kasusnya banyak karena mereka yang menjadi korban atau orang terdekat korban tidak tahu harus mengakses bantuan kemana sehingga tidak terdata. Boleh dilanjutkan? Nah, situasi saat ini, khususnya dari awal 2020 ketika pandemi dimulai, sedikit banyak sudah disampaikan oleh Pak Rafael tadi bahwa memang peningkatan jumlah kasus anak yang menjadi tereksploitasi, peningkatan jumlah korban laki-laki, khususnya pada saat pemulangan massal ketika awal pandemi, peningkatan kasus perdagangan orang di dalam negeri karena memang kita sedang dibatasi untuk tidak bisa bermigrasi antar negara dikarenakan pandemi. Modus perekrutan dan eksploitasi melalui media saat ini sudah berkembang, jadi seseorang bisa dieksploitasi secara seksual tidak harus bermigrasi atau tidak ada proses pemindahan, tapi melalui media online. Keterpaduan penanganan kasus dan korban saat ini memang sudah berkembang dan saya tadi lupa menyampaikan di awal bahwa kami dari IOM sangat bersyukur dan berterima kasih karena bisa diundang untuk menyampaikan sedikit banyak pada forum hari ini. Kemudian ketersediaan layanan saat ini sudah mulai terintegrasi antara yang dimiliki oleh pemerintah dan non-pemerintah. Pemahaman masyarakat dan pemerintah terkait TPPO walaupun memang belum merata di seluruh Indonesia, tapi kita harus salut atas upaya yang sudah dilakukan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Contohnya adalah Zero Human Trafficking Network pada hari ini untuk mengadakan acara ini merupakan salah satu contoh untuk awareness raising terhadap isu ini. Kemudian penegakan hukum dan kerjasama antar negara ini memang masih banyak kekurangan yang harus ditutupi. Akan tetapi semoga kedepannya bisa jauh lebih baik dikarenakan biasanya pelaku human trafficking-nya itu yang mengeksploitasi itu ada di luar negeri. Jadi ketika korban dipulangkan ke Indonesia,
yang mengalami atau yang akhirnya ditangkap itu cuma yang di level perekrut lapangan, katakanlah seperti itu. Dan jadi semoga kedepannya sampai jaringannya pun yang ada di luar negeri itu bisa di take down sekalian, nggak cuma perekrut lapangan yang paling dapat keuntungannya itu kayak jauh banget dibandingkan dengan mereka yang ada di top tier jaringannya seperti itu. Boleh di next. Ini merupakan praktik terbaik dari IOM Indonesia. Di next lagi. Jadi kami memiliki mekanisme rujukan untuk kasus TPPO, di mana mungkin IOM tidak bisa aktif menyebut bola ketika ada kasus TPPO, walaupun itu diberitakan dimanapun karena mandat kami sebagai organisasi antar pemerintah. Jadi kami akan menangani kasus jika kami mendapat rujukan. Rujukan itu bisa dari mana saja, bisa dari keluarga korban, dari NGO ataupun CSO, kawan-kawan aktivis yang menangani korban, kemudian atau korbannya sendiri. Kemudian biasanya ketika mendapat rujukan korban, kami akan melakukan identifikasi korban. Kami memiliki screening form yang sudah standardized dan kami rekomendasikan juga untuk mitra kami yang bekerja bersama IOM, dan juga kami membantu penyusunannya untuk pemerintah. Fungsi dari identifikasi korban ini adalah untuk memetakan kebutuhan korban. Jadi apakah dia memiliki situasi kesehatan yang harus diperhatikan, apakah dia butuh rehabilitasi sosial ketika dipulangkan, ataupun apakah dia mau melaporkan kasus hukumnya sehingga harus disediakan pendampingan hukum. Kemudian kami akan membantu kepulangannya setelah selesai proses rehabilitasinya, dan kami juga biasanya mensupport dengan reintegrasi sosial dalam bentuk baik pemberdayaan ekonomi maupun misal dalam usia anak dia mau sekolah lagi, biasanya kami akan bantu atau kami akan dampingi, dan untuk program pemberdayaan ini biasanya dalam jangka waktu 1 tahun, seperti itu. Boleh di next. Ini adalah bagaimana IOM bermitra dengan rekan-rekan mau dari NGO, faith-based organization, polisi maupun pemerintah. Jadi misalnya dalam recovery kami tidak memiliki shelter, tapi misal di Jakarta kami bermitra dengan Kesusteran Gembala Baik, di NTT dengan Rumah Harapan Gemit atau Suster Lauren, seperti itu, supaya korban bisa mendapatkan shelternya ketika memang fasilitas pemerintah tidak ada, semisal tidak adanya shelter dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di daerah tersebut, maka kami biasanya akan bermitra dengan rekan-rekan di luar pemerintahan. Tapi kami dalam prinsipnya kami akan selalu menyampaikan informasi dan bermitra dengan gugus tugas baik yang ada di tingkat nasional maupun yang ada di tingkat daerah, simply karena kita tidak mau meninggalkan pemerintah, dan kita akan selalu mengencourage bahwa negara harus hadir dalam penanganan kasus perdagangan orang. Boleh di next. Ini merupakan prinsip yang kami gunakan dalam unit kami. Jadi 3P plus 1P, pencegahan, pelindungan korban, penuntutan dan kebijakan, serta partnership. Boleh di next. Ini merupakan bentuk-bentuk pencegahan yang kami lakukan. Jadi kami melakukan awareness session di bidang fishing industry karena banyak ditemui korban laki-laki yang dieksploitasi di bidang perikanan. Kemudian kami juga melakukan awareness raising session untuk bagaimana sih cara bermigrasi yang aman supaya terhindar dari bahaya TPPO, baik di wilayah border di Kalimantan maupun di wilayah sending atau di wilayah pengirim seperti NTT dan Jawa Barat. Kami juga sering membantu kesusteran untuk mengadakan information session, kemudian pembentukan guideline, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga memberikan awareness session dalam emergency setting. Dalam hal ini di Indonesia, karena bukan negara konflik ataupun negara perang, jadi biasanya kami lakukan di daerah yang rawan bencana ataupun selepas terjadi bencana. Seperti itu. Dan kami juga sudah mendukung pembentukan gugus tugas lebih dari 14 kabupaten yang menjadi intervensi area kami. Kami juga sudah membantu 6 desa di Provinsi NTT untuk menyusun 7 desa, mohon maaf, di Provinsi NTT untuk menyusun dan memiliki perdes tentang bagaimana cara migrasi aman untuk menghindari bahaya TPPO. Setiap tahunnya juga kami merayakan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang atau yang biasa dikenal dengan World Day Against Trafficking in Person.
kampanyenya, dan kami tidak hanya menyelenggarakannya di daerah sending seperti itu, di daerah border ataupun di daerah pengirim, tapi juga di daerah urban seperti Jakarta, karena banyak pemuda misalnya di Jakarta yang tidak memahami bahwa sebenarnya realitas TPPO itu juga terjadi di kota-kota besar, tidak hanya mereka yang berasal dari kota-kota kecil. Contohnya banyak sekali sekarang modus mahasiswa ataupun siswa SMK yang kemudian ditawarkan magang, tapi ternyata dia tereksploitasi sebagai korban TPPO seperti itu. Untuk kerja kami dengan organisasi keagamaan, kami juga kemarin baru saja mengakhiri sesi training dengan kesusteran di Jakarta. Kami melatih siswa SMP dan usia SMP dan SMA tentang bagaimana sih untuk mengetahui situasi TPPO, bagaimana bisa terhindar, dan bagaimana mereka bisa menjadi agen perubahan untuk mengkampanyekan bahaya tindak pidana perdagangan orang. Boleh di next? Ini contoh-contoh pencegahan yang lainnya adalah berbagai training yang kami lakukan, baik untuk penegak hukum, baik untuk lawyers pro bono dalam menyediakan bantuan terhadap korban TPPO, gugus tugas baik yang ada di nasional maupun yang ada di level kabupaten maupun provinsi. Boleh di next. Perlindungan ini tadi sedikit banyak sudah kami sampaikan. Jadi ini yang layanan yang biasa kami sediakan untuk korban. Boleh di next. Mungkin karena keterbatasan waktu, jadi nanti slide-nya boleh diminta ke panitia, dan nanti kalau mau diskusi lebih lanjut bisa dilakukan di luar sesi ini supaya acaranya tidak ngaret juga. Untuk penuntutan dan kebijakan, kami mendukung pemerintah Indonesia dalam hal ini bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami membuat aplikasi di mobile smartphone untuk early identification atau kayak rapid screening ketika mereka menemukan kapal bermasalah yang diduga terdapat tindak pidana di atas kapal tersebut. Frontline officer kita atau petugas garda depan kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk rapid assessment apakah orang yang ada di atas kapalnya itu merupakan korban TPPO atau tidak. Jadi tidak hanya ikan di wilayah Indonesia yang dilindungi, tapi juga orang atau ABK kita yang di atas kapal itu juga terjamin hak-haknya. Aplikasi ini memiliki 6 bahasa, karena memang banyak sekali ditemui ABK asing di wilayah Indonesia. Kami juga membantu untuk penyusunan standardized screening form untuk di wilayah perikanan yang sedikit berbeda dengan yang general. Kemudian kami juga bekerja sama dengan kejaksaan, bekerja sama dengan gugus tugas di tingkat nasional. Kami memiliki beberapa produk yang ada di foto di slide ini, yang kemudian menjadi training manual atau guidelines untuk jaksa ataupun gugus tugas dalam melakukan pendampingan ataupun penuntutan kasus TPPO. Saat ini kami juga sedang bekerja dengan Mahkamah Agung dalam pembentukan modul training untuk hakim mengenai pendekatan dalam memutuskan kasus TPPO seperti itu. Jadi bagaimana putusan hakim dalam kasus TPPO itu lebih berperspektif korban dan gender. Boleh di next. Ini partnership. Oh ya, dalam penuntutan dan kebijakan tadi, saat ini kami juga sedang bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam merevisi Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2010 tentang prosedur standar operasional atau PSO atau SOP dalam penanganan korban dan saksi TPPO. Harapannya ketika PSO ini nantinya sudah tersusun dan jadi, bisa lebih merespon dan menjamin bahwa korban mendapatkan hak-haknya seperti itu. Partnership, kami melakukan research dan juga kerjasama baik dengan ASEAN, baik dengan Coventry University dalam isu-isu spesifik, contohnya tentang corporate responsibility in eliminating slavery and trafficking program. Jadi kami mendukung bagaimana private sector ataupun perusahaan itu juga mulai sadar mengenai supply chains yang ada di dalam perusahaannya. Apakah ada forced labor dalam produk yang mereka hasilkan dan lain sebagainya. Boleh di next.
Nah, sekian dari saya, Bapak Ibu dan Pak Wahyu. Yang ada di layar ini ada nomor hotline kami, hotline kasus. Mungkin bisa di save teman-teman. Jadi nanti ketika ada kasus yang mau dirujuk ke IOM, baik sudah diketahui itu kasus TPPO atau simply mau diskusi dengan rekan-rekan dari IOM mengenai apa, Mbak saya masih bingung nih unsur TPPO-nya udah terpenuhi belum ya 3 unsurnya dan lain sebagainya. Itu bisa dikomunikasikan ke nomor hotline yang ada di layar. Nanti rekan dari IOM akan memfollow up dan bisa, intinya kita welcome untuk diajak diskusi. Bapak Ibu ketika mau merujuk kasus pun kita welcome, bisa dihubungi di nomor hotline tersebut. Sekian dan terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Hana, Mbak Yohana. Nah, saya kira dari 3 presentasi ini juga menyadarkan kita bahwa kasus perdagangan orang itu tidak hanya land base, tetapi sea base. Ini yang seringkali juga sering kita lupakan ya, dan kadang-kadang pendekatan-pendekatan untuk human trafficking di sektor sea base ini kadang-kadang berbeda sebenarnya dengan pendekatan untuk land base. Ini yang juga disadari, dan saya kira kontribusi teman-teman IOM menyediakan akses to justice untuk teman-teman juga yang mengalami tindak pidana perdagangan orang di sektor kelautan. Nah, kalau menurut jadwal itu hanya tinggal 4 menit ya menuju jam 10. Saya tawarkan mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan di sini, mumpung masih ada 2 narasumber, Mbak Dina dan Mbak Ayu. Pak Rafael tadi pamit, ada rapat mendadak di kantornya, tapi mungkin kalau teman-teman mau ada pertanyaan untuk Pak Rafael juga bisa disampaikan secara tertulis. Nah, ini tawaran saya, kalau masih ada pertanyaan tapi juga singkat. 1 atau 2 mungkin kalau ada. Ya, saya Pak mau bertanya. Silakan. Nah, apakah instrumen hukum ketenagakerjaan belum cukup mendukung pencapaian perdagangan tenaga kerja, khususnya perempuan dan anak-anak? Terima kasih, Pak. Ya, satu lagi. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada pertama Mbak Dina. Saya Pak, 1. Ya, silakan. Terakhir. Ya, maaf. Oh, ya, boleh. Tambah sedikit, tadi Ya. saya juga ingin menyoroti kalau pemberdayaan dan lainnya sudah dikuatkan, tetapi yang mungkin perlu dikomunikasikan itu penegakan hukumnya. Pada waktu kita diskusi dulu buat undang-undang dengan Pak Wahyu, itu kan biasanya mentok di penegakan hukum yang lemah di kita. Gitu aja Pak, mohon nanti gambarannya seperti apa. Ya, makasih. Oke. Terima kasih. Ini pertanyaan dari penyusun undang-undangnya ini. Jadi wajib untuk dijawab juga. Tentu juga tadi pertanyaan tentang apakah masih ada keterbatasan undang-undang ketenagakerjaan ya. Silakan Mbak Dina dan Mbak Ayu masing-masing 1 menit sebelum kita memasuki masa istirahat. Silakan Mbak Dina. Baik Mas Wahyu, mohon maaf untuk mengklirkan yang dimaksud keterbatasan dari undang-undang yang dari penanya tadi gimana? Ya mungkin undang-undang ketenagakerjaan baik di dalam negeri maupun undang-undang pekerja migran, apakah mungkin masih membuka ruang adanya perdagangan manusia? Maksudnya seperti itu. Ya, kalau untuk undang-undangnya sebetulnya udah ada upaya-upaya untuk pencegahan itu, termasuk memfungsikan peran-peran yang itu sampai ke tingkatan desa, yang itu dulu tidak ada di Undang-Undang 18, khususnya peran desa. Nah, kemudian mendorong adanya LTSA yang saya sampaikan tadi, itu di wilayah kabupaten. Tetapi itu belum didukung perangkat-perangkat yang lain, seperti misalkan banyak perdes-perdes itu yang coba didorong dibuat,
tetapi kemudian beberapa daerah itu masih misalkan terkendala dengan yang belum adanya pergub tentang kewenangan desa dan lain-lain, sehingga karena dari dulu itu lebih kayak instruksi dari pusat, sehingga ketika tidak ada pergub atau apa itu ragu-ragu, termasuk dalam penggunaan dana desa dan lain-lain itu pun itu juga tidak secara berani desa-desa itu menggunakannya. Intinya di undang-undang ini sudah upayanya sudah ada, tetapi dalam implementasinya masih perlu didukung oleh semua perangkat baik di pusat maupun di daerah, misalkan peran-peran pemerintah daerah semacam itu. Silahkan Mbak Ayu untuk menjawab pertanyaan tadi, juga pertanyaan dari Mbak Latifah. Betul, mungkin untuk pertanyaan yang tentang yang pertama tadi sudah cukup dijawab oleh Bu Dina. Saya menambahkan untuk pertanyaan yang kedua saja, memang memang kita aware dalam penegakan hukum, semisal begini kasusnya, kita tahu undang-undang kita tuh bahkan lebih advance dalam mengatur mengenai bagaimana percobaan TPPO pun bisa dikenakan sebagai perbuatan TPPO, yang which is itu tidak diatur baik dalam aktif ASEAN Convention maupun di dalam Palermo Protocol di tingkat internasional, dan namun memang terdapat gap atau kesenjangan dalam penegakan hukumnya. Maka dari itu, karena kami menyadari memang adanya kesenjangan dalam penegakan hukum, untuk aturan yang sudah cukup baik ini, IOM melalui program-programnya berusaha untuk melakukan secara terus-menerus melakukan capacity building terhadap APH kita, aparat penegak hukum kita, seperti pemberian training untuk seluruh unsur, tidak hanya di tingkat kepolisian, tapi juga jaksa. Kemudian kami juga mengadakan setidaknya 3 program yang masih berkesinambungan hingga saat ini dengan kejaksaan, dengan harapan memang semakin banyak APH yang kemudian terpapar oleh pendekatan, bagaimana sih pendekatan korban yang baik dalam penuntutan dan lain sebagainya, bahwa korban itu memiliki hak yang memang harus dipenuhi, akan semakin baik seperti itu. Cuman memang tantangannya juga adalah semisal jaksa atau APH lain, dalam hal ini polisi, yang sudah di training karena mereka mungkin di daerah rawan, baik di daerah perbatasan maupun di daerah pengirim gitu, tapi nggak lama kemudian kena rotasi ke daerah yang tidak menangani kasus TPPO lagi, sehingga orang yang kemudian bertugas di daerah ini baru lagi dan mungkin belum pernah di training lagi, seperti itu. Kemudian menanggapi hal itu pun, makanya IOM melalui program terbaru kami yang mulai dari tahun lalu, yaitu AMPUH, kami memang mengakomodasi masukan dari kawan-kawan kepolisian dan kejaksaan, sehingga kami menggandeng Mahkamah Agung untuk pembentukan modul training supaya mereka bisa melakukan TOT, dan kedepannya mereka bisa melakukan training itu secara internal sendiri di Mahkamah Agung tentang bagaimana pendekatan dalam putusan TPPO, dengan harapan memang nantinya ketika ada kasus TPPO, putusan itu lebih gimana ya, lebih menerapkan approach terhadap korban dan gender. Nah, selain itu, semisal dalam penegakan hukum, memang kita tahu kan angkanya cukup berbeda dengan angka kasus yang ada, karena memang kami tidak bisa memaksa korban yang korban TPPO dalam hal ini untuk melaporkan kasusnya, karena itu murni hak dia, seperti itu. Ketika dia tidak nyaman dan tidak ingin melaporkan kasusnya, maka fokus kami memang berbasis korban. Jadi ya fokus kami pemenuhan rehabilitasi korban dan hak korban, dan tidak, ya intinya seperti itu. Jadi memang ada kesenjangan dalam penegakan hukum, dan IOM dalam hal ini membantu pemerintah Indonesia secara terus-menerus untuk melakukan capacity building melalui banyak program, tapi memang itu kerja yang
yang cukup panjang dan tidak bisa dilakukan sendiri, misal oleh AYO maupun oleh pemerintah, sehingga mungkin rekan-rekan dari luar sektor pemerintah, dalam hal ini mungkin CSO, NGO maupun faith-based organization juga bisa turut membantu mengisi kekosongan tersebut dengan advokasi secara terus-menerus seperti itu, Pak Wahyu. Tambahin dikit mungkin Mas Wahyu ya, yang Ya. tadi kalau IOM menyampaikan bagaimana sudah pelatih untuk aparat penegak hukum dan lain-lain, tapi kemudian terjadi rotasi, dan itu juga terjadi pada kita sudah berusaha, misalkan kita berupaya untuk memberikan capacity building itu tidak hanya kepada pekerja migrannya, tetapi juga kepada staf-staf dinas atau kemudian yang bekerja untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tetapi itu tadi ketika sudah sensitifnya pemahamannya terhadap persoalan TPPO, kemudian lebih bisa menerima bagaimana cara menangani, tapi kemudian terjadi rotasi dan kita akan mengulangi dari nol lagi dan lagi. Nah itu yang persoalan yang kita hadapi itu, Mas Wahyu. Mungkin ini bisa menjadi catatan juga kepada seluruh pihak, baik dengan pemerintah untuk gimana supaya ini bisa teratasi begitu. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Saya kira kita kalau mau diskusi pasti akan panjang membatasi kita, tapi kita masih punya waktu 1,5 hari lagi untuk mendiskusikan perkara-perkara ini. Saya mengucapkan terima kasih pada Mbak Dina,